Saya berikan waktu mungkin nggak lebih dari 1 menit Pak untuk menyampaikan sepatah dua patah kata ekspektasinya terhadap pembangunan IKN ini dari sisi masing-masing, dari PU, dari akademisi dan teman-teman lokal, dan juga tentunya dari badan usaha. Silakan Pak Dedi terlebih dahulu. Baik, terima kasih moderator. Kaitannya dengan pembangunan IKN ini memang sudah menjadi arahan Presiden dan menjadi prioritas kita yang sudah ditetapkan juga dalam undang-undang dan aturan turunannya itu. Nah, untuk itu maka marilah kita bergandeng tangan ini, pemerintah, asosiasi, Pemda, untuk turut membantu di dalam percepatan pembangunan Ibu Kota Negara Baru Nusantara. Dan perlu juga kami sampaikan informasi terakhir sedikit saja ini, bahwa Kementerian PUPR ini telah melakukan kerjasama, ya, meminta komitmen dari kepolisian dan juga dari TNI yang dibentuk, yang ditetapkan dengan perjanjian kerjasama. Kemarin minggu lalu kalau tidak salah sudah dilaksanakan antara Balai Balai penyedia BPJN, Balai Jalan, ya, bahwa untuk pembangunan IKN, ya, Kapolda Kaltim, Panglima di Pangdam, ya, Pangdam berjanji akan mengawal pembangunan IKN ini, termasuk mulai dari angkutan dan keamanannya. Mereka menjamin bahwa ini adalah perintah Presiden, sehingga kalau menurut hemat kami kekhawatiran pengusaha, kontraktor dan produsen kita untuk pembangunan di IKN ini mungkin bisa terabaikan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Isradi, 1 menit silakan. Ya, saya dari sisi akademisi sekaligus anggota tim ahli tim transisi. Pertama, meyakini bahwa IKN itu benar. Apalagi akan membuat para pengusaha kita dan tenaga kerja kita akan terpenuhi. Nah, in case ada teman-teman pengusaha butuh informasi yang aktual atau butuh dukungan, ada hal yang tidak tersampaikan tadi, kami di kampus siap menerima, bahkan bisa memfasilitasi untuk bertemu dengan tim transisi IKN, karena memang kita siap melayani. Nah, itu saja yang saya sampaikan. Yang pasti sekali lagi terima kasih kepada Gapensi yang telah mengundang, dan kita semua dapat pencerahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Mas Budi. Oke Pak, karena IKN ini adalah ibu kota negara baru kita, dan kita tahulah pasti kontraktornya adalah karya-karya. Nah, karya-karya ini mestinya dia harus membantu pengusaha-pengusaha subkon-subkonnya. Jangan sampai IKN ini menciptakan kebangkrutan subkon-subkonnya Pak. Jadi mesti punya suatu landasan khusus bagaimana pemerintah mengawal pembayaran dari karya ke subkonnya Pak. Jangan sampai karyanya untung, subkonnya pada tenggelam semua Pak. Itu ya mudah-mudahan itu menjadi tanggung jawab kita semua Pak. Kan jangan sampai pemerintah hanya mengasih karya, tapi karyanya yang mesti dibikin peraturan bagaimana proses pembayaran yang maksimal 1 bulan dari invoice masuk Pak, sehingga pasti proyeknya sukses. Tapi kalau pembayar lebih dari 1 bulan, saya nggak tahu bagaimana. Suksesnya Mandalika dan Taman Mini dan saya bangun Pak, itu karena pembayarnya lancar. Jadi suksesnya proyek ini bukan karena orangnya skill bagaimana semua Pak. Salah satunya adalah pembayarannya Pak. Udah dari kita, mungkin dari Kapensi begitu aja Pak. Mudah-mudahan ini menjadi konsen buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Budi. Ini harapan praktis dan itu real, nyata gitu ya, bahwa ketika proses bisnisnya lancar, maka pengembangan jasa konstruksi kita juga akan lancar. Kalau nggak lancar, boro-boro mau mendevelop, meng-hire orang supaya lebih hebat, nggak bisa karena dananya nggak ada, habis termakan oleh bunga bank, kira-kira seperti itu. Oke Bapak Ibu sekalian, saya pikir ini adalah diskusi yang luar biasa Pak Dedi, Pak Isradi, Mas Budi, terima kasih
dan juga kepada teman-teman panitia yang sudah menyediakan forum ini ada rekomendasi yang bagus, ada beberapa hal yang perlu kita tekankan. Kita sudah mendapatkan informasi yang luar biasa terkait dengan kebutuhan IKN, kemudian tadi dari Kementerian PU juga sudah berusaha sangat maksimal. Satu, tentunya terkait dengan pelatihan tenaga kerja, ini menjadi penting. Tadi juga ditanyakan bagaimana kalau kemudian kita ikut supaya kemudian kita bisa bersertifikat dengan baik, dengan proper, dengan pelatihan. Kita sudah punya LSP yang jalan, dan juga LSBU untuk badan usaha juga sudah kita jalan. Pak Isradi tentunya berharap bahwa ekspektasi masyarakat lokal juga harus menjadi concern. Ketika membangun harus bersih, aman, dan tidak merusak lingkungan, dan tentunya harus dijauhkan dari praktek-praktek tidak benar, korupsi dan sebagainya, sehingga proyek ini menjadi berkah, Pak. Kalau proyeknya bangunnya enggak berkah juga gitu kan. Dan Mas Budi tentunya ekspektasi pragmatis, keterlibatan badan usaha nasional, baik itu tentunya swasta, kami yang kecil menengah, itu menjadi prioritas agar bisa diperhatikan, agar bisa menjalankan proses ini secara baik. Nah, kira-kira itu sebagai kesimpulan. Dan yang paling penting tadi kami mohon Pak, surat dari Pak Menko tadi terkait dengan penggunaan TKDN seperti harapan Mas Budi itu menjadi pegangan kita. Jangan sampai kemudian tadi yang dimuluk-mulukkan, dicita-citakan oleh Pak Ali Brawi, ternyata kita hanya jadi penonton. Nah, kita harapkan kita harus terlibat, industri kita harus bangun, ini menjadi momentum. Dulu ketika 2014 atau 2016 memulai infrastruktur, mungkin kita agak lalai, Pak, sehingga saya sering berdiskusi dengan teman-teman PU, masih banyak komponen-komponen impor yang harus kita datang karena datangnya seperti mendadak. Nah, kita harapkan IKN tidak seperti itu, direncanakan dengan baik sehingga ini menjadi lokomotif pembangunan industri jasa konstruksi nasional kita. Saya pikir itu yang bisa kita wrap up, kita simpulkan dari diskusi siang hari ini. Dan jangan lupa nanti jam 2 ya Mbak Putri ya, jam 2 kita akan diskusi lagi lebih dalam terkait dengan kesiapan sumber daya manusia dan kearifan lokal yang harus kita akomodir dalam pembangunan IKN. Selamat bertemu lagi nanti jam 2 setelah sholat Jumat di tempat ini, di tempat yang sama kita diskusi dengan teman-teman yang lain. Terima kasih, mohon maaf kalau ada yang salah, Pak Dedi, Mas Budi dan Pak Isradi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk selanjutnya berkenan untuk memberikan token of appreciation kepada pembicara. Yang pertama diberikan kepada Bapak Rektor nih, Bapak Isradi Zainal, yang merupakan putra daerah dari Kalimantan Timur ya Pak. Baik, diterima dengan baik. Selanjutnya diberikan kepada Bapak Dedi Natri Fahrizal, Direktur Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Mohon izin Bapak, boleh dibuka ya. Selanjutnya yang terakhir diberikan kepada Bapak Budi Hartawinata selaku Indonesian Society of Steel Construction. Baik, semoga harapannya dijawab Pak. Baik, sekali lagi Bapak Ibu sekalian boleh tepuk tangan yang meriah untuk program kita di pagi hari ini. Bapak mungkin izin sudah foto bersama lagi dengan menggunakan token of appreciation-nya dan juga goodie bag. Ya Pak, silakan. Goodie bag-nya Pak Budi. Ya. Baik, terima kasih Bapak Dandung S. Harninto selaku moderator kita pada siang ini, Wakil Sekjen Gapensi. Selanjutnya juga terima kasih kepada Bapak M. Isradi Zainal selaku Chancellor of Universitas Balikpapan IS Kalimantan atau Kalimantan Timur. Juga terima kasih kepada Bapak Dedi
Natri Fahrizal selaku Direktur Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Dan yang terakhir, terima kasih juga kepada Bapak Budi Hartawinata selaku Ketua Indonesian Society of Steel Construction atau ISSC.